Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak, Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan menyapa Ibu Bapak, Saudara sekalian dimanapun berada untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan akan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita dahului dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang sangat mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam menyertai, memelihara kehidupan kami, sehingga hari demi hari dapat kami lalui. Dan jika kembali kami ada sebagaimana kami ada saat ini menjadi bukti nyata bagi kami. Sungguh semua ada terjadi karena berkat kasih sayang Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu. Dan saat ini kami pun membuka hati untuk kami dapat sama-sama bersekutu di dalam terang firman-Mu. Sebab kami menyadari firman-Mu itu adalah makanan rohani kami yang membangkitkan pertumbuhan iman percaya kami. Dari sebab itu, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi, seluruh pendengar Maestro dimanapun berada. Terlebih Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu yang tanah liat ini, agar dengan hikmat kuasa urapan Roh Kudus, hamba dapat menguraikan kebenaran firman-Mu di dalam kuasa urapan Roh Kudus. Berkati kami semua dengan firman-Mu ya Bapa. Sungguh kami rindu dan siap untuk bersekutu dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, kita mau sama-sama masuk di dalam persekutuan dengan firman Tuhan, yang mana kali ini saya berikan judul Fokus pada Panggilan Surgawi. Fokus kepada sesuatu hal itu memang sangat diperlukan untuk kita membangun satu komitmen atas tujuan hidup kita, di mana saat ini terlalu banyak sekali godaan-godaan, tawaran-tawaran yang seringkali memecah perhatian kita, memecah fokus kita. Dengan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat, sehingga membuat kita kerap kali kehilangan fokus. Demikian juga di dalam perjalanan iman percaya kita. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Nah, kita akan melihat pengalaman daripada Rasul Paulus, bagaimana dia tetap dapat menjaga fokusnya terhadap panggilan surgawi. Dia mempertahankan fokusnya terhadap panggilan surgawi. Ada hal-hal yang dapat kita tiru dan teladani dari sikap apa yang Rasul Paulus lakukan. Puji syukur pada Tuhan. Baik, mari kita akan lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tidak menganggap bahwa aku telah memperolehnya. Seringkali banyak sekali orang terjebak karena merasa sudah memperoleh, sudah mencapai satu keberhasilan. Ketika orang merasa diri bahwa dia sudah berhasil, maka terhentilah
segala upaya daya untuk pencapaian perkara-perkara yang lebih lanjut lagi. Nah, yang dilakukan oleh Paulus agar dia tetap mendapat fokus terhadap panggilan surgawi, yaitu pertama, dia melupakan apa yang telah di belakang, apa yang telah dilalui. Dia melupakan hidup lamanya. Dia melepaskan kepercayaan lamanya. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 dituliskan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini pengakuan daripada Rasul Paulus. Dulu dia menganggap kepercayaan lamanya, dia menganggap gaya atau cara hidup lamanya itu sesuatu yang menguntungkan. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia baru menyadari perjumpaan dengan Yesus membuat dia punya paradigma, pola pikir berubah. Sehingga dia tuliskan sebagai berikut. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu menguntungkan, apa yang dahulu menyenangkan, apa kebiasaan-kebiasaan lama yang dahulu menguntungkan dan menyenangkan, itu ditinggalkan. Itu dianggap menjadi satu kerugian oleh Rasul Paulus setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Ini berarti Rasul Paulus mengalami satu kehidupan yang merupakan titik balik, di mana dia melihat satu hal yang jauh lebih bernilai tinggi setelah dia berjumpa dengan Yesus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Ini rahasia yang Rasul Paulus utarakan untuk mendidik iman percaya sidang jemaat di Filipi, agar jemaat tersebut bertumbuh di dalam iman, pengharapan, pengenalan akan Yesus Kristus. Di mana melalui kesaksian tulisannya ini, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa dahulu apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Apa yang dahulu menyenangkan, sekarang kuanggap sampah. Nah, ibu bapak saudara terkasih, hal-hal inilah yang dilupakan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus tidak melupakan segala sesuatu, tetapi kehidupan lamanya, kepercayaan lamanya betul-betul dia lupakan. Tetapi satu hal, mengenai anugerah Yesus Kristus, dia tidak pernah melupakannya. Puji syukur pada Tuhan. Jadi, bagaimana kita dapat tetap fokus? Bagaimana kita dapat tetap memusatkan perhatian kepada satu tujuan masa depan? Antara lain, kita harus melupakan hal-hal yang lalu, masa lalu, hal-hal buruk, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang merugikan masa lalu perlu atau harus kita lupakan. Tetapi hal-hal yang membuat kita hidup baru, menerima anugerah daripada Yesus Kristus, jangan pernah kita lupakan. Puji syukur pada Tuhan. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Jadi memang ada hal yang harus dilupakan, tetapi bukan berarti semua dilupakan. Yang buruk, yang menyakitkan, yang membuat kita berduka cita, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita trauma, itu harus dilupakan. Tetapi yang membuat kita berbalik dan menerima anugerah Tuhan, itu tidak boleh dilupakan. Puji syukur pada Tuhan.
Banyak sekali orang trauma, banyak sekali orang kecewa, banyak orang sekali orang sakit hati. Kenapa? Karena dia menyimpan. Dia terus menyimpan, tidak mau melupakan apa yang pernah dia alami dalam bentuk kekecewaan, dalam bentuk satu yang mengejutkan, menakutkan sehingga dia trauma. Banyak sekali orang tidak mau melupakan itu. Sehingga orang yang trauma, orang yang dendam, orang yang sakit hati sulit fokus untuk menjalani hari depan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kenapa? Karena dia terikat, terjerat oleh hal-hal yang begitu mengekang, mengganggu hati dan pikirannya. Rasul Paulus bisa tetap fokus. Pertama, dia melupakan apa yang telah di belakang. Kita akan lihat juga, Rasul Paulus bisa tetap fokus pada tujuan. Dia mengarahkan kepada tujuan sesuai dengan panggilan Yesus Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini menjadi tujuan. Orang itu harus punya tujuan. Kalau dia tidak punya tujuan, dia tidak bisa fokus. Demikian juga kalau kita mau menuju satu tempat, tetapi kita tidak tahu persis mau ngapain di tempat itu, maka nanti bias. Sebab kita tidak punya tujuan yang akurat, yang jelas. Demikian juga sebetulnya perjalanan hidup seseorang. Selama dia belum menemukan tujuan hidupnya, dia hanya hidup, asal hidup. Dia hanya menjalani hari demi hari, asal jalan. Sehingga ketika dia mengevaluasi usianya, baru dia menyadari setelah sekian lama, apa ya yang sudah aku lakukan? Dampak apa yang sudah aku berikan bagi diriku dan juga bagi orang-orang di sekitarku? Maka terus terang, banyak orang tidak berani mengevaluasi diri sendiri. Mengapa? Karena dia tidak punya tujuan yang jelas. Tetapi lain halnya kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, yaitu dia mempunyai tujuan. Sehingga dia berlari-lari kepada tujuan. Mencapai tujuan itu dengan segenap daya, dengan segenap kekuatan, dengan segenap konsentrasi. Yaitu untuk memperoleh hadiah. Memperoleh sesuatu yang telah dijanjikan, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji syukur pada Tuhan. Ini tujuan daripada Rasul Paulus. Dia menangkap panggilan surgawi. Ini rahasia kehidupan agar kita dapat tetap fokus akan panggilan surgawi. Maka sebab itu kita bisa lihat Rasul Paulus pun menasihatkan kepada jemaat di Korintus. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi Rasul Paulus bersaksi kepada orang-orang Filipi, kepada orang-orang di Korintus. Dia bersaksi bahwa di dalam perjalanan untuk mencapai panggilan Kristus, tidak ada hal yang sia-sia yang dilakukan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, usahamu, segala daya konsentrasimu itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena ada pahalanya. Kenapa? Karena ada upahnya, ada anugerahnya. Sebab itu dalam Filipi dia katakan, berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah. Jadi Rasul Paulus betul-betul meyakini akan panggilan Allah yang penuh dengan janji, yang penuh dengan anugerah. Caranya bagaimana? Dia nasihatkan kepada orang-orang di Korintus, berdirilah teguh, berpendirianlah teguh, berdasarkan iman percaya di dalam Yesus Kristus. Berdirilah teguh, berpendirianlah. Orang kalau goyah iman percayanya, mudah sekali dia digeser pengharapannya, digeser tujuan hidupnya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Kenapa Rasul Paulus katakan jangan goyah? Karena memang banyak sekali hal-hal yang membuat seseorang menjadi goyah. Ketekunan seseorang di dalam mengiring Yesus pun banyak tantangan. Apa tantangannya? Ya tawaran-tawaran, godaan-godaan, daya tarik duniawi ini. Itu bisa membuat goyah iman seseorang. Sebab itu kepada orang-orang di Korintus dia nasihatkan, berdirilah teguh, jangan goyah, tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu menjadi mitra kerja Tuhan. Ya, kalau kita bisa melayani Tuhan, ingat, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa melayani Tuhan, ingat, libatkan Tuhan agar apa yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan itu betul-betul bertujuan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan sampai namanya kita pelayan Tuhan. Jangan sampai kita punya maksud tujuan melayani Tuhan, tapi sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Tapi sama sekali tidak sesuai dengan cara-caranya Tuhan. Ini menjadi satu kekejian bagi Tuhan. Demikian juga di dalam perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan nasihat-nasihat dan tuntunan daripada Tuhan. Itulah kesaksian daripada Rasul Paulus, sehingga dia tetap dapat eksis, dapat konsisten, dapat tetap fokus terhadap satu, yaitu panggilan surgawi. Itu Rasul Paulus. Tetapi kita akan lihat satu ayat yang Tuhan sendiri katakan tentang penetapan untuk kita fokus pada panggilan surgawi. Sebetulnya kita orang-orang percaya ini juga dipanggil untuk menjadi percaya. Kita akan lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang utarakan, yang ditulis oleh Yohanes di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ini Tuhan. Kalau tadi kita dengar kesaksian Rasul Paulus, kita mungkin bisa berpikir, oh kan itu Rasul Paulus. Paulus dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Tetapi ingat, kita pun orang-orang percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena sesungguhnya itu anugerah Tuhan, penetapan Tuhan yang memilih agar kita beroleh hati yang mau terbuka dan percaya
kepada firman Tuhan, percaya kepada Injil Kristus. Karena apa? Peran Tuhan pun memilih. Tuhan pun menetapkan. Ya, kalau kita percaya, kita itu adalah pilihan Tuhan. Karena memang Tuhan Allah sudah menetapkan satu keputusan. Dia tidak tetap dalam kerajaan surga, tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia, lahir ke dalam dunia. Tujuannya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu satu pilihan Allah yang ditujukan bagi seluruh umat manusia, termasuk kita. Sebab itu kita yang bersekutu bersama-sama ini adalah bagian orang yang dipilih Allah, ditetapkan Allah, dan diutus supaya kamu menghasilkan buah. Dan ditekankan buahmu itu tetap, buah yang kekal, hasil yang tetap, hasil yang kekal. Jadi artinya kita dipilih, ditetapkan untuk menjadi saksi, untuk berkarya, menghasilkan sesuatu yang menembus kekekalan, buah yang kekal. Segala upaya manusia di luar Tuhan, mereka bisa berkarya, tetapi fana, sementara. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipilih, ditetapkan untuk menghasilkan buah yang bersifat kekal, buah yang membawa orang masuk dalam kekekalan, yaitu kesaksian hidup kita, kesaksian perkataan kita, kesaksian perilaku kita, membuat dan membawa orang tertarik untuk menanggapi panggilan surgawi. Supaya apa? Kita dapat menghasilkan buah yang tetap. Dan di dalam ayat ini pun dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Diperlengkapi dengan kasih karunia apa? Kuasa doa. Ya, hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Hidup ini tidak mudah. Saat ini kita hidup dalam masa-masa yang sukar. Tetapi sebagai orang yang konsisten dan fokus kepada panggilan Tuhan, dia dianugerahi kasih karunia untuk memiliki kuasa doa. Apa yang kita minta, itu akan dikabulkan. Puji syukur pada Tuhan. Supaya apa? Kita dapat melalui hari-hari kita, tantangan-tantangan hidup ini dapat kita lalui di dalam anugerah Tuhan. Hari sebab itu, mari kita menjadi percaya karena pilihan Tuhan, penetapan Tuhan, dan utusan daripada Tuhan supaya kita menghasilkan buah. Puji syukur pada Tuhan. Marilah kita tetap fokus pada panggilan surgawi. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah melalui perenungan beberapa ayat firman ini, kita dapat disegarkan kembali melihat teladan Rasul Paulus yang begitu tekun setia menjalani panggilannya karena dia tetap fokus kepada panggilan surgawi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu berhenti bicara tetapi firman-Mu hidup. Tuhan juga memberkati seluruh pendengar Maestro dimanapun berada, sehingga kami semua sama-sama diteguhkan, dikuatkan, agar kami tidak mudah goyah dan kami tetap fokus akan panggilan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, ibu bapak, sobat maestro terkasih dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.